Halo semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam rangkaian video yang keempat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai topologi bus ya, besar harapan. Sebelum kalian sampai kepada video yang keempat, kalian sudah menonton rangkaian video pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Pertama, kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Kurang lebih, ini adalah bentuk dari topologi bus dan sebenarnya ini topologi yang sangat jarang sekali digunakan di dalam company-company besar. Ini lebih banyak digunakan dalam hal-hal yang sederhana dan kecil, seperti itu. Nah, kalau kita ada definisi, topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua komputer itu terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan backbone cable. Kita lihat terlebih dahulu ciri-cirinya, nanti pasti akan jelaskan lebih lanjut mengenai backbone cable tersebut ya. Ciri-ciri pertama, menggunakan satu kabel utama yang kita sebut dengan backbone cable. Kemudian semua perangkat terhubung pada kabel yang sama. Oke, jadi kurang lebih bentukannya seperti ini. Kemudian menggunakan terminator di kedua ujung kabel. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian instalasi sederhana dan sangat hemat kabel. Nah, pasti akan membahas mengenai terminator terlebih dahulu supaya kalian nggak bingung bagaimana bentukannya. Terminator dalam topologi bus adalah komponen perangkat keras berupa bentuknya sangat kecil, berupa resistor yang dipasang di ujung kabel utama di backbone. Jadi sebagai contoh, eh, dia akan bentuknya seperti ini, sehingga dia akan menutup dari rangkaian kabel backbone tersebut jikalau tidak digunakan. Besar bagaimana caranya, kabel saling terhubung. Nah, dia akan menggunakan nih, bentukannya seperti ini. Namanya adalah T-connector, sehingga nanti kabel-kabel itu dia saling colok satu dengan yang lain. Jadi sebagai contoh ini adalah backbone kabelnya. Kemudian ada namanya komponen T-connector yang akan membuat ini saling terkoneksi satu dengan yang lain sehingga dapat dikatakan di dalam penggunaannya ciri-cirinya dia sangat sederhana dan hemat kabel karena dia saling terhubung satu dengan yang lain menggunakan T-connector dengan sambungannya bernama BNC connector ya dan terminator itu selalu ada di bagian ujung untuk menutup. Nanti di bagian awalnya dia bisa menggunakan server ataupun eh, server itu sendiri bisa, kemudian menggunakan switch juga bisa, tapi dia butuh jaringan utama biasanya adalah menggunakan server. Tapi perlu diingat rangkaian seperti ini sangat jarang sekali digunakan karena eh, cukup riskan terhadap kerusakan di backbone cable itu sendiri. Nanti akan ada seri tersendiri yang akan membahas kelebihan dan kekurangan dari setiap topologi bus ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengaplikasikannya di dalam Cisco? Kalau kita melihat di dalamnya, eh, pertama kita mulai dari penggunaan server terlebih dahulu. Kita taruh server di mana? Pas taruh server, oh di sini. Server, kemudian kita taruh switch-nya. Kemudian baru kita mulai rangkai. Nah, di dalam Cisco sendiri kita tidak ada pilihan menggunakan ini ya, backbone cable. That's why Pak Sam akan menggunakan switch saja yang cukup banyak untuk menggunakannya. Gitu. Menghubungkan satu part yang lain. Tempat buat sudah cukup, ini sudah lurus, semoga sudah lurus. Kita tambahkan komputer di sebelah sini. Oke, kita masukkan kabelnya. Oke, sekarang kalau kita melihat, sekarang kita satu hal yang selalu kita lakukan adalah membuat alamat bagi setiap komputernya. Ingat, di topologi sebelumnya kita sudah bisa membuat alamat secara otomatis hanya menggunakan servernya saja ya. Saya ingatkan kembali, kita ke desktop, kita masukkan IP address terlebih dahulu, jangan sampai lupa 192.168.10.1. Kemudian kita langsung ke service, ke DHCP-nya, service kita on kan.
Kemudian default gateway-nya kita masukkan lagi 192.168.1.1 gitu ya. Kemudian kita save. Kemudian kita langsung bikin saja otomatisasi di setiap komputernya. Ya, kita ke desktop, Epic Configuration, kemudian DHCP-nya, kita minta ke DHCP-nya, langsung ntar isi secara otomatis. Desktop, Epic Configuration, DHCP, kemudian kita lakukan saja hal yang sama secara terus-menerus, sehingga dia dapat terisi secara otomatis ya. Oke. Good. Dia sudah terisi secara otomatis. Sekarang saatnya kita cek. Karena konstruksinya selalu sama. Kita terus menerus seperti ini. Kita cek koneksi 192, 168, 10. Kita cek ke nomor 3. Apakah terkoneksi? Oke, dia terkoneksi dengan baik ya. Coba kita ping juga ke yang lain. 4. Oke, dia dapat terkoneksi dengan baik. Kita coba dengan yang lain. 7, 6. Kita ping apakah dia terhubung? Tidak ya, seharusnya tidak ya, karena dia tidak ada sampai ke angka yang ke-6. Jadi request timeout-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, sampai sini saja rangkaian dari bentuk topologi bus itu sendiri. Oke, silakan tonton video yang lainnya dan silakan ulangi jikalau belum paham mengenai materi topologi bus ini sendiri.